Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wal rusul wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seluruh para orang tua, bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Iman, bil khusus Bapak Insinyur Suranta dan seluruh pengurusnya, Karam guru kita Ustaz Haji Abdul Ghani, guru kita Mukarram Al-Ustaz Ahmad Adil, dan seluruh hadirin yang hadir semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, afiat, nikmat iman, Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita iringi dengan thalabul ilmi dan kita bersilaturahmi. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua niat kita, amal ibadah kita yang kita kerjakan malam yang mulia ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan amal soleh yang kelak nanti akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Insya Allah dengan kasih sayangnya Allah, Allah kita masukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua, bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah agar kedua orang tua kita, kakek nenek kita, pemilik kita, keluarga kita, guru-guru kita semua, dan orang-orang yang lebih dahulu membela agama Allah yang telah kembali kepada Allah pada malam hari ini, Allah ampuni kesalahan mereka. Allah jadikan, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Al Siti Zainab Tunaidah Husain Syekh Tuwakil, Al Husain Muhammad Abdul Jawad, Al Husain Abu Hasan Al-Saziri, Ailawi Alima Al-Alam Hujjatul Islam, Barakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Ailawi Husain Kiamat Maki bin Kabullah Mahfud, Aila Abwahi Walidina Walidikum Khalatina Khalat
barakatikum jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan minal hadirin di Masjid Nurul Iman lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mohon pada Allah agar Allah lindungi kita, pelihara kita, tempat kita tinggal ini, dan mudah-mudahan Allah tidak turunin ini bala. Dan kita doakan teman kita, saudara kita yang ada di Cianjur, mudah-mudahan Allah berikan sabar dalam menerima semua ujian yang Allah berikan kepada mereka. Sirlana fi umurina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, pada malam hari ini kita menyampaikan nasihat dari Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada 6 kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya, khususnya kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, an-ni'amu ay'adzahuma sittatu asya. Jadi kata Umar bin Khattab, itu ada 6 nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, khususnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu? Yang pertama, al-awalu al-Islam. Kita ini diberikan oleh Allah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Kita dijadikan oleh Allah orang yang memeluk agama Islam. Ini nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena tidak ada nanti agama yang mendapatkan kepercayaan, yang mendapatkan akuan di sisi Allah itu cuma agama Islam. Ini menurut siapa? Menurut kita umat Islam yang kita punya pedoman, punya pegangan Al-Quran dan Hadis. Ini kalau nanti konsepnya negara, hadirin Pancasila, saya ngomong begini ditangkap. Iya, kenapa? Ya karena berlawanan dengan Pancasila. Saya tidak bicara itu filsafat negara, tidak bicara Pancasila. Saya bicara ini dengan turut-turut saya yang beragama Islam. Betul? Iya, menurut konsep Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Enggak ada inna dina indallahil Buddha, wal Hindu, Kristen, Katolik, enggak ada itu. Memang ayatnya begitu. Jadi inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, yang Allah percaya, yaitu cuma agama Islam. Makanya kita beruntung betul jadikan oleh Allah kita ini menjadi orang yang muslim. Hanya hadirin sekalian, saya ingat betul nih, dulu ada mubalik Jakarta, ya, yang suaranya kencang, tinggi, galaknya luar biasa. Siapa itu hadirin sekalian? Bukan Subhan Ma'mun, bukan. Kayak Hasim Adnan. Iya.
Tuh Asep Adnan kalau ceramah pasti ngomongnya cok kali gacok, cocok. Karena orang punya karakter. Mubalek itu punya karakter, punya cara. Tuh kalau beliau punya cirinya cok kali gacok. Saya masih kecil tuh dulu. Jadi kata beliau itu Islam itu terbagi dua. Ada Islam muslimin, ada Islam musingin. Kata dia begitu. Ya Allah. Kata dia ini, apa yang nanya ke saya nanti betul, kata dia, kan begitu. Kata kayak Hasyim Adnan itu Islam itu ada dua, bentuknya tripikalnya ada dua, ada Islam muslimin, ada Islam musingin. Kalau Islam muslimin diaturnya enak, nurut, dengan adzan pada ke masjid, ke mushola. Tapi yang Islam musingin dengan adab cuek aja. Itu musingin itu, ya, iya. Kalau dia nak yang kesinggung lagi, gua gedok maju dua kalau ngaji, gua udah ngomelin mulu, kalau ngomelin dulu bang. Lagi bilangin Islam itu ada dua, ada Islam muslimin, ada Islam musingin. Mana ciri-cirinya? Kalau Islam muslimin dengan adzan alham, bergegas dia ke masjid Nurul Iman. Kalau yang musingin, ya Allah baru batin ada ngajak tuh. Ada tanda-tandanya hadirin. Dengan kita nanti nih dengan azan diam aja, berarti Islamnya musingin. Iya, musingin bini, betul. Musingin anak, betul. Ya Allah, sama bapak kok azan masih mending aja. Bapak mau begitu. Musingin ya tuh. Ya Allah hadirin, ini kita alhamdulillah dikasih oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa karena kita menjadi orang yang beragama Islam. Bahkan dalam ayat lain Allah menyatakan wa may yabtaghir ghaira Islam Madinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah wa may yabtaghir ghaira Islam Madinah. Barang siapa yang berpegang sebuah keyakinan bukan itu agama Islam. Jadi dia punya agama selain Islam ini menurut Allah dalam Al-Quran fala yuqbala minhu, maka itu semua bentuk amaliyatnya, pekerjaannya nanti kalau dia bukan orang Islam itu ditolak oleh Allah. Nggak laku itu ajuannya, nggak laku. Wah ini bukan sana, ini bukan sana. Sama bang sama bantuan ke Cianjur. Begitu karung dibuka bajunya jelek-jelek, wah ini mah jelek, dibuang. Betul. Itu di dunia jelas banget dibuangin itu. Kenapa? Karena nggak laku. Atau ngomong gini lagi, agama itu kagak laku, kembali lagi gitu. Nah ini kan mengkonsep Allah dalam Al-Quran fala yuqbala minhu, maka itu nggak bakalan Allah terima kalau dia itu punya keyakinan, punya agama bukan agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal, nanti ketika di hari kiamat dia itu menjadi orang yang serugi-ruginya. Kenapa rugi? Nggak ada yang belain. Ayo sedanya. Kalau kita umat Islam, kita sama Rasul, kita meninggal dunia, itu Rasulullah nanti bantu tuh. Nggak ada bang yang bantu kita nanti, cuma Rasulullah yang bisa memberikan syafaatul uzmah. Pertolongan yang dahsyat. Tuh ketika kita ditimbang, ada yang kalian kita diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya, itu sorbannya Rasulullah ditambahin. Kayak apa cintanya Rasulullah sama kita? Kita cinta. Cintanya ngomong doang. Buktinya dia penulis aja bedeger. Betul. Kalau orang cinta sama Rasulullah diajak maulid nggak boleh diajak. Nanya sama itu kapan Pak Maulid? Masjid Nurul Iman. Besok bu, nih saya Pak 2 juta. Ya Allah, saya Pak 5 juta. Beres nggak? Kalau orang umatnya Rasul ngaku doang cinta, disuruh berkorban, gak cinta sama perbuanan adalah palsu. Betul Pak?
Cinta tanpa pengorbanan adalah palsu. Lah kita aja dulu tuh sama bini kita kan debenan dulu, kenalan dulu, betul. Nah kalau kita datang bertabak telur kagak, durian montong kagak, tentengan kagak, datang ke rumah calon mertua, berarti cintanya bohong. Betul. Lah iya tuh cinta itu adanya pengorbanan, enggak ada. Aku cinta sama Rasulullah, suruh muli ngerin duit, oh enggak, bohong cintanya. Kalau dari kayak begitu, makanya kita ini beruntung betul. Jadikan oleh Allah agama kita Islam. Ya Allah hadirin, ini Islam luar biasa. Enggak ada Islam yang beda. Emang ada beda? Ada beda? Enggak ada hadirin. Kalau dia ibadahnya beda itu mah cara dia. Betul. Lah iya jangan pakai domelin bagian amat dia mah kunut dia mah kagak kayak. Itu urusan dia sama Allah. Betul. Iya. Kan enak ini. Islam itu sama. Kita ke Jepang azan pakai bahasa Arab. Enggak ada pakai bahasa Jepang. Nah kalau nanti azan pakai bahasa masing-masing berantem kita. Nah ini Masjid Nurul Iman. Yang ada Ustaz Pakis orang Betawi. Allah gede banget, Allah gede banget. Kata yang denger budak nih ada orang Betawi. Nah, kagak. Azan itu pakai kalimat Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak? Enak. Orang Jawa ngikut, orang Sunda, orang Batak, orang ini ngikut semuanya begitu dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah siapa? Allah yang mereka imani. Itu enak. Kalau kita kadang-kadang beda pilihan aja pakai berantem. Kita ini lagunya bang atau rantak milihnya ya Prabowo sama Ganjar Pranowo, abang milihnya Anies Baswedan. Apa ini mah patrata budak usul gua dia apa dia pilihannya beda sama gua. Lah itu mah pilihan coy. Yang lu bawa-bawa ke masjid. Betul. Lah emang kan kalau presiden yang menang orang menang kita jadi apa? Masyarakat tetap aja jadi imam masjid. Ya, nggak boleh jadi pada berantem. Betul. Kadang-kadang kita begitu emang. Cuma begitu aja berantem. Gua kita mau salat gua nih, cuma pilihan anu gua ini. Nah, ya Allah apa urusannya? Betul. Ya Allah di hitam alatnya pembesar. Adzan sama semuanya. Salat sama. Salat di Amerika imamnya baca Fatihah. Sama. Alam nasr ya alam nasr bang. Kulhu ya kulhu. Ada beda nggak? Enggak. Tapi kalau nanti itu Injil, di Amerika pakai bahasa Amerika, di Jepang pakai bahasa, di Inggris pakai bahasa Inggris. Nggak ada itu Injil yang satu bahasanya, beda-beda. Kenapa? Karena produknya manusia. Nih, karena produknya manusia. Makanya nggak ada yang tahan abadi. Tapi orang pegang Al-Quran itu luar biasa. Kita beruntung banget ini dijadikan oleh Allah kita menjadi orang Islam. Mudah-mudahan Islam kita terus ya sampai kita nanti meninggal dunia kita tetap menjadi orang yang beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, mana ini? Jangan apa gitu kita mati, agama kita bukan Islam. Illa wa antum muslimun, kecuali kita tetap dalam keadaan orang yang selamat, yang menyerahkan diri kepada Allah. Ya hadirin, itu nikmat yang pertama yang Allah berikan sama kita yang begitu besar dan agung, yaitu Islam. Alhamdulillah. Dan nikmat yang kedua hadirin sekalian, yang paling besar buat kita itu Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya Allah hadirin, nggak ada lagi pegangan dan pedoman yang luar biasa itu cuman kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Coba lihat di dalam Al-Quran isi Injil ada nggak? Ada. Tapi isi Al-Quran di Injil
Enggak ada. Dalam Al-Quran itu lengkap semuanya, hadirin sekalian. Itu Al-Quran bahasanya indah, bahasanya enak. Boleh nggak itu baca Al-Quran dinazumin? Boleh, bukan dilaguin. Lagu sama nazum beda, hadirin. Kalau nazum itu sesuai dengan bahasa Al-Quran yang kita pakai. Nah, kalau nanti orang imam nggak pakai nazum, lah ribet. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yaumiddin. Orang imam aja berantem ini imam. Ya Allah, kalau bacanya pakai nazum enak nggak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aduh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak gak? Makanya nazomnya Imam Masjidil Haram dengan nazomnya Imam Masjidil Nabawi beda. Kalau Masjidil Haram nazomnya agak panjang gitu. Billahi Rabbil Alamin gitu. Tapi kalau di Madinah nanti beda. Billahi Rabbil Alamin. Udah. Jadi ada ciri khasnya antara Imam Masjid Haram dengan Masjid Nabawi, nazum Al-Qur'annya dibacanya beda. Jadi enak ntar kita pulang umrah, pulang haji, gambar Imam Masjid Haram begini, Imam Masjid Nabawi begini. Enak apa? Kalau ada orang dengan baca Al-Qur'an pakai puyeng, berarti Islam musingin itu dia. Maka dengan orang ngaji puyeng. Ya Allah, hadirin, orang begitu semakin dengar Al-Quran semakin dia cinta. Betul. Wa idza tutla alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya Allah. Apabila dia dengar baca Al-Quran dibacain atau dia yang membaca, dia dengar imannya itu bertambah. Semakin cinta dengan Al-Quran, semakin yakin dengan Al-Quran. Karena kita ini umat Islam, ya, pedoman kita, pegangan kita, bacaan kita Al-Qur'an. Tapi sekarang Al-Qur'an bergeser kalah dengan HP. Betul? Saya tanya bang, ini jujur aja, kita banyak memegang HP atau memegang Al-Qur'an? Orang masuk ke kamar yang dicari HP. Betul? Kita masuk ke kamar, Al-Qur'an itu ngucapin ya Allah, alhamdulillah Tuhan gua masuk. Terus mau dibaca, mau dipegang, mau diambil. Yang dicari HP. Ya Allah bang, kita banyak kan lihat HP ketimbang banyak kan lihat bini kita. Boleh? Untungnya bini kita nggak protes. Kalau dia protes, bang HP buang aja udah. Kenapa? Gara-gara HP lu ngeliat HP muka belum ngeliat gua. Beda nggak deh? Beda. Kalau kita mandang bini kita 1 jam, itu ibadah lebih afdol mandang bini kita 1 jam ketimbang sholat sunnah 40 rakaat. Enak. Apalagi kita lihat bini kita habis sholat subuh pakai bedak, dandan, pakai lipstik, ya Allah. Kita kepengen ke kantor udah. Atau enggak? Enak. Bu, ibu itu dilihat sama suami, suami senang, surga dunia akhirat. Allah, luar biasa. Ini juga mandang laki sama. Bahkan kata Imam Hasan Basri, seorang istri yang dia cium tangannya suami, ketika suami mau berangkat kerja, dia cium itu tangannya, suami nyium jidat istrinya, itu selama dia nyium, dosanya dihapuskan oleh Allah dari pahala sampai kaki. Ini gampang nggak? Gampang nggak? Ngomongnya gampang. Coba kita lagi beda pendapat sama bini, kalau kita berpikirnya pakai cium tangan, diam aja dia jatuh aja. Ya Allah, Bu, jangan Bu. Kalau pengen dapat pahala, dosa dihapusin, sering-sering cium tangan laki. Ya Allah, enak, adem. Gitu, saya ajarin dulu ke guru saya. Ridwan, gimana guru? Kalau bini agak 3 hari masih marah aja sama lu, gampang. Itu gimana guru? Cium. Gitu. Bang, guru saya. Jadi kata dia kalau istri marah lebih 3 hari tapi belum nanya, bininya membuat dasar
lakinya sama gengsi, atau gua duluan laki, minta maaf sama bini, ntar dulu, gua panglima. Nah, kata bini, emang yang kalah gua. Nah, ketemu nggak Pak? Kagak, kita ngalah udah, panglima ngalah, udah di sekolah kita cium aja. Pengen nyium lagi, mengapa sih Neng? Gua pengen nyium dulu. Nah, baik nggak? Baik. Ada lagi kita lagi marah sama bini, baik. Ada teman ke rumah, kopi habis, gula habis, teh habis. Kopi Neng. Ya, gulanya habis. Utang nggak kuat? Utang kopi, utang gula, utang rokok. Buat siapa? Buat dosa Dugoni datang ke rumah kita. Betul. Tuh kedatangan tamu miskin apa kaya? Kaya, punya kopi, punya rokok, punya gula, punya makanan, walaupun boleh utang. Kalau Dugoni kagak datang, rokok kagak ada, kopi nggak ada, teh kagak ada, terus sama bini mati berantem terus. Makanya orang datang ke rumah kita itu tamu bawain rezeki. Iya. Kalau nanti saya Mas Dugoni datang mulu ke rumah abang, Pak, kata bini, Bang, lu guru datang mulu. Ya Allah, hadirin. Jadi kayak begitu. Makanya ini Al-Quran luar biasa. Kita beruntung dijadikan oleh Allah umat Islam yang pegangan kita adalah Al-Quran. Ya Allah, ini Al-Quran bukan cuma di dunia. Nanti di alam kubur ini Al-Quran bakal datang. Ngapain? Belain kita. Ya Allah. Itu Al-Quran nanti ketika dikubur ngomong cuma dua tuh Al-Quran ngomongannya. Apa zoni, apa zokum, doya oni, doya akum. Kata Al-Quran, engkau dulu ketika di dunia engkau teman dengan aku, kau pegang aku, kau cium aku, kau peluk aku. Sekarang aku akan cium engkau, peluk engkau, dan aku selamatkan engkau dari azab kubur. Ya Allah, enak. Itu bini kita yang kita belah, kita cium, kita pegang, kita mati belain di kubur. Bang, belain nggak? Kagak. Betul. Bini kita cinta banget sama kita cinta sama bini. Ketika Allah pisahin kita berbeda, apa bini duluan? Laki nangkitnya cuma matanya sebelah. Allah mama, kenapa mama tinggalin papa mama? Apa masih cinta banget sama mama? Nangkitnya matanya sebelah. Yang lawat ada yang janda foto. Nah ini dia. Dan iya Bu. Tetapi kalau yang namanya ibu ditinggal mati sama suami, matinya itu ada di sekalian kita, itu istri nangis, dua-duanya nangis mah nggak ada. Makanya kalau ada suami meninggal dunia, ninggalin anak, anaknya sukses dia soleh ibunya. Kenapa? Kena satu asuhan. Tapi kalau nanti ibunya meninggal dunia, masih muda, anaknya masih muda, terus kita nikah lagi ganti bini baru, itu anak sengsara membawa nikah. Betul. Kita udah ogah ngurusin anak kita, Bang, bini muda kita yang kita urusin. Betul. Iya, makanya saya bilang Masya Allah. Ya, ini Al-Quran yang kita baca, itu nanti ketika di alam kubur dia akan bela kita. Ya Allah, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ishabi. Bacalah kamu Al-Quran ketika kamu ada di dunia. Nanti Al-Quran itu akan datang membela kita, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Ya, alhamdulillah kita ini masih baca Al-Quran kapan? Sholat nih Bang, kalau kita enggak ada sholat, kita enggak baca Al-Quran, betul? Iya, makanya sholatnya di masjid berjamaah enak kan? Enak, baca tuh. Kalau kita kan Al-Quran dibaca cuma Ramadan doang. Juga awal doang baca 3 kebet. Kesonoin? Kagak udah. Ya Allah. Ya, kayak pelan-pelan paling enak itu Al-Quran kita baca.
Gak usah banyak-banyak. Bis maghrib 5 ayat, bis isya 5 ayat, ya, bis subuh 5 ayat. Tanda itu kira-kira 5 tahun hatam gak tuh Al-Quran? Alhamdulillah. Tak ketimbang tuh Al-Quran ada puluhan tahun gak hatam. Baca 5 ayat tutup, betul. 5 ayat tutup. Nah, kita kan lagunya mengejes ini. Aja beranggop-anggop capek besok. Oh enggak udah. Ya, itu. Makanya kita baca di kita ini udah banyak 10 ayat. Tandain. Kalau kita baca lagi enak kan? Ya Allah ini nikmat. Jadi kalau kita sering baca Al-Quran, itu nanti kita diberikan hafal Al-Quran ada di hati kita. Betul. Ya, kita baca dah pelan-pelan. Lagi kita udah ada sono semua ini. Sono bang udah tua maksudnya. Kita mau ngapain nih aset kita Al-Quran nanti, kekayaan kita. Lah kita nanti meminta pertolongan sama siapa? Betul. Lah ya kalau yang namanya anak mah bang diarepin banget, nggak ketemu. Ya kalau ada ingat, kalau kagak, Insyaallah. Ya, ini Al-Quran menjadi nikmat yang terbesar buat kita. Alhamdulillah. Nah terus yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang paling terbesar kita umat Islam dijadikan oleh Allah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang mampu menyelamatkan umatnya dari dunia sampai ke akhirat. Ini Rasulullah. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh, Nabi Idris bisa? Enggak. Yang bisa nolong itu cuma Nabi kita Muhammad. Makanya kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah ada dan sekalian menjelaskan dalam hadisnya, tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Ini kata baginda Rasul. Beruntung orang yang ketemu dengan aku, melihat aku, berjabatan tangan dengan aku. Ini kata baginda Rasul. Beruntung gitu. Tapi ada lagi yang beruntungnya luar biasa, sampai 3 kali Rasulullah sebut summa tuba liman lam yarani wa amana. Beruntunglah orang yang gak pernah lihat aku, gak pernah berjumpa dengan aku, kata baginda Rasul, gak pernah jabatan tangan, tapi dia percaya, cinta kepada aku. Siapa? Kita umatnya. Betul. Kita ngeliat Nabi gak, Pak? Ketemu, salaman, apalagi. Tapi kita cinta gak? Oh, kita luar biasa. Dari mana nih Al-Quran? Al-Quran yang nuntun kita, Al-Quran yang ngajarin kita, ulama kita yang menjelasin tuh ini. Betul? Iya, kita ini nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, tapi kita cinta luar biasa kan? Luar biasa. Tapi ada yang sangat luar biasa, Siti Maryam nggak pernah dilihat laki-laki, nggak pernah ketemu laki-laki, tapi Siti Maryam bisa hamil. Wah, biasa nggak Pak? Nah, kalau ada di Bina Lindung, ada perempuan nggak pernah disentuh laki-laki, nggak pernah lihat hamil. Tanya itu tuannya. Nah, iya, betul. Cuma Siti Maryam. Yang Allah itu berikan keistimewaan Allah kepada Siti Maryam. Makanya Siti Maryam ketika malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Siti Maryam, ya Maryam, saya menyampaikan amanah Allah bahwasanya engkau nanti akan hamil. Kaget Siti Maryam. Ya Jibril, mana mungkin saya hamil? Saya ketemu laki aja belum. Melihat kagak, kok bisa hamil apalagi disentuh. Makanya itu dalam Al-Quran ada walam yamsasni batar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki biasa, mana mungkin aku bisa hamil? Kata Siti Maryam. Malaikat Jibril ngadu sama Allah, ya Rabb, Maryam gak keterima. Dia katanya nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, mana mungkin hamil. Oh baik. Sampaikan ini Jibril firmanku kepadanya. Idza qada amran
Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malaikat sampaikan sama Maryam, apabila aku sudah berkehendak, segala sesuatu yang ada di dunia ini jadi, maka jadi. Siti Maryam tahu-tahu hamil. Lah bayangin, lagi mondok di pondok pesantren namanya Baitul Maqdis, yang perempuan mulu. Dia sekarang ini Kristen Katolik punya itu bang, biarawati, kan perempuan mulu. Ada yang jelek gak? Ada yang jelek gak? Kagak ada foto-foto banget. Cuman kesian itu perempuan nganggur. Kan pendeta sama pastor gak boleh nikah. Lah emang ada tolol pastor. Masa ada perempuan disuruh pasangannya ogah. Ini mana bang? Abang katakan dengan abang laki-laki normal jadi pendeta, ada perempuan cakep, abang gak boleh nikah. Tolol nggak? Tolol, ngapain? Orang itu halal kok, betul. Laki perempuan itu pasangannya laki pasangannya perempuan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya Allah, gurih kan? Cakep jadi ogah. Makanya biarawati jadi perawan mulu itu. Dia ngikutin Siti Maryam, karena Siti Maryam ketika itu masih perawan gitu. Makanya biarawati ada yang hamil. Siapa yang hamilin? Aku. Ya, hadirin. Jadi kayak begitu. Ya, ini 3 aja dah dulu. Ya, kalau kayak 6 kelamaan hadirin. Ini kalau ngajinya saya mau nonton aja, hadirin ngantuk ini. Iya, ini orang ngaji kita bawa gini aja ditawa, hilang. Ya. Nah, ketiga pertama Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan sama kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat ini bermanfaat buat kita. Dunia kita sampai di akhirat kita. Kalau di dunia mapan kecil, betul. Kita pengen nanti nih kenikmatan ini nanti Allah berikan buat kita di akhirat. Islam kita diakui oleh Allah. Kalau tahu nggak pakai dihisab lagi, masuk ke dalam surga. Enak tak? Enak ya Allah. Nikmat. Orang-orang capek kan masuk surga, tapi kita tahu udah ada di depan pintu surga. Malaikat Ridwan kaget, ya Allah. Ente siapa? Itu luar biasa. Tahu dari di sini. Nah, Ridwan aja kaget bang. Masya Allah. Ya. Jadi nama Ridwan itu orang yang paling bahagia. Karena jagain pintu surga. Gak ada Ridwan itu kaku. Gak ada Ridwan itu diem aja. Yang galak, sombong. Enggak. Ridwan itu orang yang murah senyum. Jangan tambah enak. Gitu. Kalau Malik iya. Diem aja. Gak sadis dia mas. Ya. Apalagi yang masuk Abdul Rozak. Kita Malik, lu nama Abdul Rozak, kalau pantas lu masuk ke sini. Sono apa tempat lu? Apa lu ke sini? Ya, itu. Ya, hadirin. Itu aja. Mudah-mudahan ada waktu hadirin. Ada waktu sudah? Sudah ada? Ya, silakan hadirin. Ada 3 ini ada yang mau tanya, tapi nanyanya jangan memang jauh-jauh. Aku tidak bisa jawab saya. Kali kata ya Ustaz, kalau bapak Ustaz nggak bisa dia bertanya. Ya, Allah hadirin. Ya, ini aja. Kemudian ketiga dulu, insyaallah ya berlengkapan, ada umur sehat, kita bisa lanjutin yang 3. Kita dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, kepada ibu, bapak yang mau bertanya disilakan. Ya Pak. Apa hukumnya ketika anak niat menghatamkan Al-Quran untuk almarhum kedua orang tua? Ya. Apa hukumnya? Ya. Udah Bang. Udah itu aja. Bapak Ibu, ini ada yang tanya, saudara kita, orang tua kita, nama siapa Pak? Sofyan. Bapak Ahmad Sofyan. Beliau dia punya kuda. Beliau nanya bagaimana kalau saya baca Al-Quran sampai hatam itu niatnya untuk kedua orang tua kita. Boleh apa kagak? Boleh banget. Masa bilang wajib ntar nanti kan gak boleh. Boleh betul.
Nah, siapa yang mengajarkan itu? Sayyidina Ali gitu. Ya, qadaqtum limautikum bi qiraatil Quran. Jadikanlah sedekah kamu untuk kedua orang tua kamu itu dengan membaca Al-Quran. Gitu, ya Bang. Jadi kalau abang baca itu Al-Quran, pahalanya untuk kedua orang tua, saya yakin Bang. Nanti Bang Sofyan meninggal dunia, anaknya bakal ngikutin itu. Itu nggak bisa dibohongin. Insyaallah. Ya. Kan kita kalau sudah pakai duit, punya kita bapak kita, duitnya susah. Banyak pasti yang ngasihnya, gitu. Nah kalau Al-Quran kita baca mau bagi duit? Enggak. Nah kalau baca Al-Quran masih kagak mau juga, kapan kita mau bakti sama orang tua kita yang telah meninggal dunia? Ya itu udah luar biasa. Makanya ulama kita itu ngajarin kalau orang mau haul, haulnya malam minggu, Sabtu pagi ngaji di makomnya. Betul. Untuk apa sih? Untuk memberikan pahala kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya Bang. Ya, cakep udah. Ya. Jadi kan kalau begitu, ntar abang baca Al-Quran. Betul. Ya. Mudah-mudahan Al-Quran yang abang baca diterima oleh Allah Subhanahu